Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah analisis multivariat materi diskriminan analysis atau analisis diskriminan. Ada 4 materi nanti pengantar tentang analisis diskriminan. Yang kedua, analisis diskriminan untuk 2 grup. Yang ketiga adalah perhitungan manual dan perhitungan dengan SPSS. Dan yang keempat adalah diskriminan analisis untuk multigroup. Baik, kita mulai. Apa itu analisis diskriminan? Berasal dari kata to discriminate atau membedakan. Ya, jadi sekali lagi, diskriminan analisis is to discriminate atau membedakan. Nah, metode ini untuk mengelompokkan objek dalam grup tertentu ya, berdasarkan lebih dari satu variabel bebas atau independent variable. Jadi sekali lagi, metode untuk mengelompokkan objek dalam grup tertentu berdasarkan lebih dari satu variabel bebas. Tool ini, ya, diskriminan analisis ini merupakan salah satu bagian dari analisis regresi multiple atau multiple regression analysis. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya, analisis regresi. Di mana ya variabel tidak bebas atau dependent variabelnya saya ulang. Analisis diskriminan ini merupakan bentuk dari atau bagian dari analisis regresi multiple di mana dependent variabelnya atau variabel bergantungnya atau variabel tidak bebas itu berupa skala ya, atau kategorikal data atau Y-nya gitu ya. Y-nya itu kategorikal data. Kalau di regresi biasa Y-nya itu adalah merupakan data yang rasio atau interval ya. Apa tujuan dari analisis diskriminan? Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara grup berdasarkan atau pada variabel dependent ya. Jadi untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependent. Kalau sudah sampai contoh, insya Allah nanti akan lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua, jika ada perbedaan, ya, kita ingin mengetahui variabel independen mana yang membuat perbedaan tersebut. Jadi ada Y variabel dependent, X variabel independent. Kita ingin tahu
apakah ada perbedaan yang jelas antar grup di Y, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jika ada perbedaan, kita ingin mengetahui variabel X mana yang membuat perbedaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah membuat fungsi atau model diskriminannya. Dan yang keempat adalah mengelompokkan suatu objek, apakah suatu objek termasuk pada grup 1 atau grup 2 atau grup yang lain. Bagaimana prosesnya atau berjalannya diskriminan analisis ini? Yang pertama, kita harus bisa memisahkan variabel-variabel dependent dan independent. Jadi ini kalau ada riset gitu ya, kita melibatkan begitu banyak variabel, kita harus bisa memisahkan mana yang dependent atau Y-nya begitu ya, dan mana yang independent X-nya. Kemudian yang kedua, menentukan metode untuk membuat diskriminan. Apakah mau secara simultan atau mau secara bertahap atau stepwise. Dan yang ketiga, tentu saja adalah kita lakukan pengujian. Ya, apakah sebuah fungsi diskriminan itu signifikan atau tidak. Nanti tentu saja kita gunakan yang sudah sebelumnya kita bahas, ada weak lambda, ada f-test, ada Philae, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, yang keempat, menguji ketepatan klasifikasi dan fungsi dari fungsi diskriminan, termasuk mengetahui ketepatan klasifikasinya secara individu. Ya, nanti kita sekali lagi, kalau teori begini mah agak susah dibayangkan ya, tapi kalau udah sampai contoh caranya, nanti kita lihat kembali ke bagian depan. Oh, ini prosesnya begini, dicontoh. Oh ya, ini yang nomor 3, ini yang nomor 4, dan seterusnya. Oh, tujuannya ini, oh ya, ini tujuan yang tadi kita pelajari. Begitu cara belajarnya. Jadi kita baca dulu, nanti contoh, kita kembali ke depan. Yang kelima adalah melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan yang kita hasilkan. Dan yang terakhir, keenam, kita akan melakukan uji validasi fungsi diskriminan yang kita peroleh. Model dasar analisis diskriminan. Tadi sudah disebutkan ya, diskriminan analisis merupakan bentuk dari multiple regression analysis. Nah, Anda sudah kenal kan persamaan regresi ya. Ini sama kayak persamaan regresi, model diskriminan. Jadi sebuah persamaan yang menunjukkan suatu kombinasi linear, ini secara matematika pembahasannya apa, definisinya ya. An equation that show a linear combination of independent variable. D sama dengan B0 ditambah B1 ditambah kali X1 ditambah B2 kali X2 dan seterusnya. Di sini Y-nya itu adalah D, kira-kira begitu ya. Dan X-nya itu adalah independent variable. Nah, kalau di diskriminan analisis, Y-nya itu kita sebut nanti sebagai diskriminan scores. Dan B-nya itu adalah diskriminan koefisien. Sama seperti di persamaan regresi, kita akan mengestimasi koefisien B, ya. Kita akan menaksir koefisien B sedemikian sehingga nilai D-nya, ya,
untuk setiap grup sedapat mungkin berbeda. Kalau di regresi linear berganda misalkan, itu rumus untuk mencari B berbeda. Nah, untuk mencari B di sini pendekatannya seperti ini. Tapi tujuan mencari koefisien B itu adalah sedemikian sehingga so that the D value of each group is as different as possible. Kapan itu terjadi? Terjadi pada saat rasionya adalah lambda, yaitu SSB, sum of square between group, dibagi SSE, sum of square within group, itu mencapai nilai maksimum. Ini alat yang digunakan nanti analisis of variance yang kita pelajari di pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelum ujian 1. Berdasarkan nilai D, keanggotaan sebuah objek berdasarkan variabel bebas diprediksi masuk ke grup tertentu. Ya. Nanti ada contohnya. Ada 3 asumsi dalam analisis diskriminan. Yang pertama, variable independent atau X-nya itu secara bersama-sama berdistribusi normal. Jadi X-nya itu skalanya atau datanya tipe rasio dan interval dan harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, matrik covariance masing-masing grup variable dependent relatif sama. Jadi matrik covarian Y-nya untuk masing-masing grup, misalkan grup 1 dan grup 2 itu relatif sama. Dan yang ketiga, tidak boleh ada korelasi antara rata-rata dengan variance grup. Di Y-nya tentu saja ya. Oke, itu pendahuluan teori secara umum. Sebelum ke contoh, kita pelajari dari yang paling sederhana tentu saja ya. Kita pelajari diskriminan analisis untuk 2 grup atau 2 group diskriminan analysis. Di sini ada one dependent variable atau Y ya, dengan skala kategori yang terdiri dari 2 kategori. Itu grup, misalkan grup 1 dan grup 2 ya. 2 or more independent variable metric scale. Jadi 2 grupnya itu merujuk ke Y-nya ya. Sedangkan X-nya itu boleh 2 atau lebih X atau independent variable di mana skalanya adalah matriks rasio dan interval ya. Nah, misalkan kita sekali lagi dari yang paling sederhana, misalkan 1 dependent, 1 Y, kalau dalam ini D ya, sekali lagi nanti, dan 2 independent variable yaitu X. Modelnya agak sedikit berbeda ya, tetapi intinya sama. Jadi kita nanti akan menaksir B1, B2, ya, sedemikian sehingga D-nya itu berbeda secara signifikan untuk grup 1 dan grup 2 di dependent variable. Oke, kita masuk ke contoh case study. Misalkan ada data 16 perusahaan. Nah, 16 perusahaan ini akan dikelompokkan menjadi perusahaan yang bangkrut dan sehat. Berdasarkan apa? Performansi dari perusahaan tersebut ya. Jadi performansi perusahaan tersebut bangkrut atau sehat. Nah, ini yang kita sebut Y dependent variable, categorical scale ya. Jadi misalkan 1 bangkrut, 2 sehat. Untuk mengelompokkan sebuah perusahaan tadi apakah bangkrut atau sehat, itu berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Ya, misalnya
return on investment atau ROI dan debt ratio atau rasio utang. Ya, sekali lagi, X1-nya ROI, X2-nya debt ratio. Jadi berdasarkan X1 dan X2, kita akan mengelompokkan 16 perusahaan tersebut apakah masuk kelompok bangkrut atau kelompok yang sehat. Ini contoh numerik data dari Gudono. Y-nya itu dari data kita survei itu ya. 8 mengaku bangkrut, 1 itu bangkrut. Dan 8 lagi mengaku sehat. Kemudian ditanya X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ini numerical example-nya tidak menggambarkan data real ya, ini hanya sekedar untuk perhitungan, contoh perhitungan saja. Pertama kita buat scatter plot-nya antara X1, X2, di mana grup 1 kita beri tanda bulat dan grup 2 kita beri tanda kotak. Jadi plot datanya seperti ini. X1 dan X2 dari data yang di tabel tadi. Nah, bagaimana langkah menghitungnya? Kita akan mencari nilai B tadi ya, so that the D value in its group is different ya. Tadi rumusnya begitu ya, D sama dengan B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Salah satu cara mencari nilai B1 dan B2 adalah dengan merotasi sumbu X1 sebesar theta derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, metode ini dikenal sebagai metode Fisher. Sedemikian sehingga maka D-nya bisa kita tulis D cos theta kali X1 ditambah sin theta kali X2. Di mana B1 tentu saja cos theta, B2-nya sin theta. Nah, jadi kita menghitung datanya Gudono tadi dengan metode Fisher. Untuk mencari nilai D yang optimal dilakukan melalui mencari nilai lambda yang maksimum. Ya, tadi sudah disebutkan di ini penegasan ulang. Untuk mencari lambda yang maksimum dapat dilakukan dengan cara coba-coba, trial and error. Atau menggunakan algoritma tertentu, misalkan teknik maksi-maksi. Atau menggunakan software-software statistik yang lain. Tadi sudah disebutkan lambdanya adalah SSB dibagi SSE. Maka kita hitung SSB dan SSE dari data tadi. Ya, misal ini pakai trial and error, pakai metode Fisher tadi. Metode Fisher itu masuk dalam trial and error. Misalkan untuk theta 20 derajat, maka cos 20 adalah 0,9, sin 20 adalah 0,342. Sehingga D-nya menjadi D sama dengan cos theta X1 ditambah sin theta X2. Atau D sama dengan 0,94 kali X1 ditambah 0,342 kali X2. Nah, kemudian kita masukkan X1, X2 dalam tabel yang sebelahnya itu ke dalam D. Nah, kita hitung D-nya. Contoh ini yang paling ini. Untuk mendapatkan D yang pertama, baris pertama 1,624 adalah ya kita masukkan 0,94 kali 1, X1-nya 1 di sini, ditambah 0,342 kali X2, yaitu 2. Ya, sehingga sama dengan 1,624. Nah, ini sekali lagi, semua nilai D ini dihitung. Ya.
Nah, setelah kita hitung, kita cari SSB-nya dan SSE dari tabel yang tadi, ya. Yang dilihat adalah Y dan D saja. Y untuk grup 1 bangkrut, Y untuk 2 sehat. Nah, kalau dihitung manual silakan, ya. Tetapi boleh dengan Excel juga boleh, manualnya dengan Excel atau dengan SPSS. Ya, dengan software statistik kita dapatkan SSB dan SSE untuk data yang pertama tadi, ya. Jadi tabel pertama untuk theta sama dengan 20 derajat adalah seperti ini. Sum of square between group itu Y, itu ada adjustment SS 160 dibagi sum of square error 8101. Atau lambdanya adalah perbandingan SSB dibagi SSE 160 dibagi 81 atau 1,98. Lakukan seterusnya untuk semua nilai theta. Semua di sini ya tergantung tingkat ketelitian kita. Tapi sebenarnya kalau di pola tertentu itu nanti akan ketahuan naik gitu ya, mungkin boleh jaraknya agak banyak. Tapi begitu di titik tertentu mulai optimum kita persempit. Nah, tapi di sini di contoh ini kita misalkan coba setiap 2 derajat dari 0 sampai 90. Ya, ini kalau dihitung manual kan banyak ya. Ya, sama seperti tadi. Misalkan untuk theta 30 misalkan ya, hitung cos 30, sin 30, masukkan nilai D-nya, hitung SSB dan SSE, hitung lambdanya. Ini contoh hasil untuk theta tertentu ya. Untuk theta 10 misalkan lambdanya 1,812. Tadi untuk theta 20 1982 ya. Ini kalau ini yang kita hitung tadi. Untuk 50 2,283. Nah, tentu saja ini karena contoh ya kita sudah tahu ya nilai yang maksimumnya berapa. Untuk theta sama dengan 68, lambdanya di sini 2,343. Kalau kita lanjutkan ke 70 dan seterusnya itu mengecil atau lebih kecil dari 2,343. Nah, ini nilai maksimum. Ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, kira-kira grafiknya seperti itu. Dari mulai 0 sampai 90 ya dan seterusnya itu akan mendapatkan nilai maksimum di 68. Ya. Sumbu Y adalah lambda, sumbu X-nya adalah theta. Nah, secara ilustratif, ini data awal seperti ini. Kemudian sumbu X1-nya itu kita putar sejauh 68. Jadi kita coba lihat dari sebelah sini ya. Cara pandangnya kita dari sumbu X itu kan datanya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita putar sejauh sumbu X-nya sejauh 68, maka pengamatan datanya menjadi seperti ini. Ya. Jadi datanya seolah-olah diputar gitu ya. Cara pandang, memandang data. Ya, itu menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini untuk theta sama dengan 68, lambdanya yaitu 2,343 itu maksimum. Sehingga nah dari nilai lambda maksimum kita dapatkan fungsi diskriminannya yang kita sebut sebagai Fisher linear discriminant function atau fungsi diskriminan linear Fisher. Hasil ini adalah hasil dari proses mencari nilai B1 dan B2 sehingga nilai D pada tiap grup berbeda secara optimal. Nah,
Untuk lambda yang maksimum, fungsi diskriminannya adalah seperti ini sekali lagi. Dan kita tulis ulang nilai D-nya. Jadi kalau tadi kan langsung dicari SSB, SSE, lambda ya. Ini ditulis ulang. Untuk theta 68, lambda maksimum 2,343, fungsi diskriminannya adalah seperti ini. Dan nilai D-nya kita tulis ulang seperti ini. Ya, tinggal dimasukkan saja sama ini ya. 3,69 dikali 1 ditambah 0,93 kali 2 sama dengan ini. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, berikutnya adalah ini. Kita mulai ke tahap berikutnya. Tadi sudah mencari, kemudian kita akan melihat tentang groupingnya. Ya. Kita hitung centroid atau titik pusat ya berdasarkan nilai D. Caranya adalah untuk grup 1 ya dihitung saja yang sebelah sini. Di jumlah dibagi 8, datanya 8. Yang bawah juga sama. Rata-rata centroid yang pertama adalah 4,59, yang bawah adalah 11,15. Grup 1 rata-ratanya 4,5 dan grup 2 11,15. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan dalam distribusi normal, ya nilai D-nya tadi, itu bentuknya seperti ini. Tadi C1 itu 4, kira-kira distribusi normal dari grup 1 adalah seperti ini. Kemudian C2 11, sekian, itu distribusinya seperti ini. Nah, ada daerah perpotongan selalu ya di keputusan statistik itu pasti ada selalu perpotongan yang kita bingung ini masuk daerah mana ya. Nah, ini yang sering menyebabkan salah dalam mengelompokkan ya atau klaimnya tadi. Jadi ketika kita survei ngomong bangkrut padahal sehat, pada saat kita survei sehat padahal menurut hitung-hitungan analisis dominan dia sebaliknya. Ya. Ada dua kondisi yang terjadi sebelum dilanjutkan nanti perhitungannya. Ini teori sedikit tentang perpotongan. Sebuah grup itu akan bagus itu kalau yang bawah, di mana perpotongannya itu sedikit irisannya. Ya. Sedangkan kalau kejadian seperti yang atas ini, itu jelek ya, berarti klaim dari data kita dan seterusnya itu jelek. Nah, tentu saja kita akan mengoptimasi supaya dapat yang bawah. Ya, jadi kalau kita dapat grup diskriminan dari lambda yang maksimum, yang terjadi itu yang bawah, yang baik. Ya. Ini secara visual lagi, ya. Jadi misalkan kita punya gambar yang pertama itu, jadi ada kelompok data seperti itu ya. Kalau kita lihat dari sumbu X itu kira-kira tadi belum diputar ya, yang bawah yang ini tuh belum diputar. Ini belum diputar sekali lagi ya. Jadi ini irisannya kan banyak, ini berarti jelek. Ini lambdanya pasti kecil ya. Kemudian ini diputar 90 derajat. Ini masih ada perpotongan juga. Lambdanya sudah lumayan bagus. Tapi kalau kita putar lagi kira-kira ini mungkin 190 ditambah 20-an ya atau 30-an sekitar 120, maka ini gambaran dari irisannya itu sedikit. Nah, ini pasti yang terbaik. Jadi untuk kasus data yang sebaran seperti ini, tetanya itu kira-kira 120. Sedangkan yang tadi sekali lagi itu tetanya 64. Gitu ya. Nah, kembali ke tadi ya. Ke data tadi. Kita akan hitung, tadi kan kita sudah menghitung rata-ratanya ya.
Nah, kita hitung berikutnya adalah cut off-nya. Cut off dipakai untuk mengklasifikasikan, ya. Cut off rumusnya adalah C1 ditambah C2 dibagi 2. Atau sebenarnya rata-rata secara keseluruhan, yaitu 7,87. Nah, sekarang kita perhatikan antara nilai D, ini untuk theta 68 ya, jadi nilai D untuk theta 68. Kemudian Anda lihat juga nilai cut off-nya. Anda perhatikan, di Y1, grup 1 ada nilai D yang 8,7. Di mana cut off-nya itu adalah lebih rendah. Nah, ini keliru ya. Jadi misclassification. Harusnya dia si perusahaan nomor 7 ini ya, yang aku bangkrut itu dia harusnya sehat ya. Karena hitung-hitungan diskriminan analisisnya dia memang masuk kelompok yang sehat. Nah, ini yang disebut dengan keliru. Hal yang sama, ini perusahaan yang pertama di yang aku sehat, itu ternyata nilai D-nya lebih kecil dari 7,8. Ini 7,4. Dia harusnya bangkrut dia, tapi ngaku sehat. Dengan berbagai pertimbangan ya, mereka mengklaim seperti itu. Nah, ini ada kesalahan seperti ini. Nah, ini tadi yang pertama ini walaupun sudah masuk ke klasifikasi grup, tapi sebenarnya ada metode yang kedua, yaitu dengan statistical decision theory, ya, atau berdasarkan teori keputusan statistik dengan cara meminimasi kesalahan klasifikasi dengan memperhatikan prior probabilities dan biaya. Ini rumusnya. Kalau tadi kan hanya pakai cut off saja, kalau ini ditambah sesuatu, yaitu ada ln P1 kali B dalam kurung 1 dibagi 2 dan seterusnya. Kalau D-nya lebih besar ini masuk grup 1. Kalau D-nya lebih kecil dari ini masuk grup 2. Ini disebutkan P1, P2 adalah prior probabilities grup 1 dan grup 2. Kemudian B dalam kurung 1/2 adalah biaya karena grup kesalahan grup 2 dimasukkan ke grup 1. Kemudian kita juga menghitung ya signifikansi tes. Ini yang barusan ini tidak dihitung ya, coba nanti dihitung. Seperti apa? Apakah masih asumsikan saja misalkan P1-nya berapa, P2-nya berapa, itu ya. Cost-nya berapa? Karena di contoh ini memang tidak ada angkanya, ini hanya disebutkan metodenya saja, tapi belum diaplikasikan. Kemudian yang kedua adalah berikutnya adalah uji signifikansi ketepatan prediksi. Ini pakai indeks Haberty, ya. Ini rumusnya, ini keterangannya. Ya, untuk contoh yang tadi sebelumnya kita masukkan saja. Ya, sampel size-nya jadi ketepatan prediksinya adalah 75%. Kemudian bagaimana mencari diskriminator atau
independent variable yang terbaik. X terbaiknya yang mana ya untuk menaksirkan tadi. X mana yang paling berpengaruh ya. Ini ada uji tes. Harusnya itu yang both group are independent and the two group have the same variant itu untuk dites ya. Jadi digeser dikit. Kemudian yang berikutnya adalah Fisher linear discrimination. Tadi kita sudah pakai ya untuk mendapatkan the best discriminator. Nah, berikutnya kita hitung coba data tadi dengan yang numerical example dari Gudono tadi kita hitung dengan SPSS. Ya. Nah, tetapi dengan uji T. Kalau tadi kan dengan lambda ya. SSB dibagi SSE. Kita hitung dengan T, uji T. Nah, ini makanya mata kuliah ini sebaiknya uji T ya sudah dipahami caranya ya. Tentu saja kalau sudah dimasukkan ke software ya sudah langsung keluar. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Anda cukup melihat nilai P-nya saja. Misalkan untuk contoh ini. Ini ya. Ini X11 artinya X1 grup 1 dan X12 X1 grup 2. Kemudian yang bawah X2 grup 1 dan X2 grup 2. Nah, kita lihat dari hasil analisisnya, tes T-nya untuk masing-masing grup di X1 dan X2, P-nya itu semuanya lebih kecil dari 0,05. Ya, ini artinya X1 dan X2 dapat membedakan grup dan dapat digunakan sebagai diskriminator terbaik dalam model diskriminan. Artinya X1 dan X2 tadi ROI dan depth ratio itu bisa dipakai untuk mengelompokkan apakah bangkrut atau sehat. Clear ya. Nah, kalau pertanyaan dilanjutkan, mana yang lebih baik? Tentu saja yang P value-nya yang lebih kecil. Artinya X1 lebih bagus dalam membedakan gitu ya, atau lebih berpengaruh, lebih signifikan. Ya, kemudian yang lain, kalau tadi kan secara independen ya, belum simultan pakai T atau pakai lambda. Nah, berikutnya adalah secara simultan. Pakai Wilk lambda, T-square, rumusnya seperti itu. Tapi ini juga tidak kita hitung ya. Kita langsung nanti ke contoh perhitungan saja. Kemudian yang berikutnya itu juga memakai, ini metode berikutnya ya, itu quadratic canonical correlation. Yaitu untuk mengetahui besar proporsi yang dapat dijelaskan oleh semua variabel diskriminator. Ini rumusnya, ya. Oke, kita lanjut memakai data baru pengujian barusan untuk kita lanjutkan pada perhitungan data tadi berdasarkan datanya Gudono. Ini deskriptif statistiknya dari data Gudono ya. Nah, ini pakai Wilks lambda. Kalau tadi kan pakai t-test ya, ini pakai Wilk lambda. X1, X2. Kita lihat signifikansinya P. Ya, di sini terlihat lebih kecil dari 0,05. Sebenarnya sih yang kita lihat Wilk lambdanya ya, tadi cara menghitungnya seperti ini rumusnya. Ya, tapi sekali lagi untuk mudahnya kita selalu lihat nilai signifikansi. Nah, berdasarkan ini kita sebut grup 1 dan grup 2 pada X1 dan X2 itu berbeda. Sebenarnya intinya sama dengan tadi ya, bahwa X1 dan X2 itu dapat dipakai untuk membedakan grup
apakah bangkrut atau sehat. Ini matrik yang dipakai untuk menghitung lambda kalau mau dihitung pakai matriks ini. Ya. Kemudian ini pakai canonical correlation, ya. Ini menyatakan kuat tidaknya fungsi diskriminan, ya. Sedangkan Wilk lambda itu yang bawah, signifikansi berkaitan Wilk lambda, itu berkaitan dengan fungsi diskriminan tersebut signifikan. Ya, karena bisa dibedakan oleh X1, X2, maka tentu saja fungsinya signifikan. Sedangkan yang atas, yang canonical correlation, ini sama seperti di regresi analisis ya, semakin mendekati 1, itu semakin kuat. Jadi kalau canonical correlation-nya 0,87 ini sudah cukup bagus. Cukup kuat ya. Atau boleh dikatakan sudah kuat lah. Ya. Nah, kemudian ini hasil running SPSS untuk menentukan fungsi diskriminan, ya. Dan inilah fungsi diskriminannya. Yang sebelah sini ya, canonical discriminant function coefficient. Nah, kalau tadi bedanya ada koefisiennya ini ya, ada B0-nya. Kalau tadi di contoh Gudono tidak ada, hanya B1 dan B2. Tetapi secara umum ini sama ya, ekuivalen lah dalam bahasa matematika. Dan yang ini adalah centroid, titik tengah setelah di ini centroid dari grup 1 dan grup 2. Oke, itu tadi contoh hitung-hitungan dan SPSS untuk two group diskriminan ya. Berikutnya untuk multi group diskriminan analysis. Ini berfungsi untuk mengelompokkan objek dalam 3 grup atau lebih. Kalau tadi kan hanya 1-2 grupnya. Berikutnya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentu saja ini merupakan pengembangan dari model 2 grup ya. Dan ini dapat menghasilkan 2 atau lebih fungsi diskriminan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kita mempunyai 3 plotting data group nih ya. Ini 1 bagian sini bulat, kemudian ini segitiga ke bawah, ini segitiga atas. Ya. Ini grupnya Selosa, Versicolor dan Virginica. Nah, kalau kita buat persamaan regresinya atau diskriminannya itu hanya 1 yang ini. Jadi udah sangat jelas ya, kalau dilihat dari sini ini masih ada potongan yang luar biasa, tapi kalau kita putar sekitar 50 itu udah bagus hasilnya. Ini kalau pakai metode Fisher ya. Nah, sementara yang sebelah sini ini datanya susah ya. Ini ada job 1, 2, 3 ya. Datanya bertumbuk nggak karuan. Nah, biasanya kalau ini real data kebanyakan seperti ini. Kalau ini indah sekali data seperti ini ya. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Yang ini walaupun ilustrasi tapi realnya kira-kira seperti ini. Sehingga menentukannya tidak mudah ya, sehingga bisa menghasilkan 2 fungsi diskriminan. Yang dua-duanya cukup baik ya, cukup kuat. Kita lihat saja ini contohnya ya. Tadi dari 3 different job tadi. Jadi ceritanya ada perusahaan pembawa paket lewat udara ya. Ada 3 pekerjaan, yaitu customer service personal, mekanik, dan dispatcher.
Kemudian HRD ingin melihat tipe personality-nya, ya, personality types dari 3 pekerjaan ini. Apakah sudah tepat, misalkan dengan personal tertentu, misalkan interest in outdoor activity dengan pekerjaan dispatcher misalkan, ya, sociability dan conservativeness. Jadi kalau kita lihat sekali lagi ada 3 different job, ya, D-nya atau Y-nya 1, 2, 3, dan X-nya yang kita tes adalah X1 adalah interest in outdoor activity, X2-nya sociability, dan X3-nya konserva. Ya, jadi sekali lagi X1 outdoor activity, X2 sociability, dan X3 konservatif. Ini diambil dari 244 data. Yaitu X1, X2, X3 plus 1 pekerjaannya, ya. Ini dituliskan ulang, independent variable adalah outdoor, sosial, dan konservatif. Job type-nya adalah dependent atau D-nya atau Y-nya, ya. 1 itu customer service, 2 mekanik, dan 3 dispatcher. Ini datanya, ya, sebagian data. Kemudian kita langsung masukkan, olah dengan SPSS. Ini deskriptif statistiknya, ya. Silakan nanti dicermati, ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke pengujiannya, ya. Ini pertama yang diuji adalah uji box test, ya. Anda lihat signifikansinya. Nah, ini box test ini menandakan equality of covariance matrix can be effective derivation from multivariate normality. Ini berkaitan dengan normality-nya. Ya. Jadi kalau di bawah 0,05 berarti ini normal, begitu ya. Ini menguji asumsi. Kemudian berikutnya ke canonical correlation. Ya, ini menekan kuat dan tidaknya. Kemudian weight lambda, signifikan dan tidaknya, ini signifikan, ya. Kemudian diskriminan fungsinya atau fungsi diskriminannya. Nah, ini ada 2, ya. Fungsi pertama dan fungsi kedua, di mana ini tidak ada B0, ya. Memang tergantung bagaimana kita men-set di SPSS. Mau ada B0 atau tidak, ya. Kalau ini hanya ada B1, B2, B3. Ini fungsinya. Kemudian ini centroidnya. Nah, ini gambaran tadi, gambaran scatter datanya. Kebayang ya, jadi apa multivariat, diskriminan analisis itu guna dan terusnya untuk apa. Sebenarnya banyak sekali sumber-sumber belajar di internet, ya, tapi ini yang saya pakai adalah ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditulis dan diskusikan dengan teman-teman di Google Classroom, ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.